Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mampir di channelku Miss Horror, channelnya misteri horor. Bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Untuk kali ini saya ingin bercerita tentang satu kisah yang dimana kisah ini dialami oleh seorang wanita yang pernah mengalami mati suri. Namun ketika beliau sadar dari mati surinya, banyak kejadian aneh yang menimpa kehidupan beliau. Daripada lama-lama, langsung ke ceritanya aja ya. Namanya Mbak Andin. Usianya sekarang 31 tahun, asal kota M. Untuk nama dan alamat kami samarkan ya, untuk menjaga privasi narasumber. Beliau bercerita bahwa pada umur 19 tahun Mbak Andin ini pernah ditabrak sebuah mobil yang mengakibatkan Mbak Andin koma selama 2 hari, sampai akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Pas waktu dibawa pulang dan jenazahnya dimandikan, entah kenapa dia seperti bangun dengan nafas yang terengah-engah, persis kayak orang habis lari maraton. BTW, semua cerita ini dia dapat berdasarkan kesaksian ibunya sendiri dan beberapa saudaranya ya. Lanjut cerita, saat terbangun, Mbak Andin kaget karena melihat tubuhnya sama sekali tidak mengenakan pakaian dan hanya ditutupi kain jarik yang sudah basah. Dan dia juga mendengar orang-orang teriak ketika melihatnya terbangun dengan posisi duduk secara tiba-tiba. Mbak Andin ini bingung, ada apa dengan orang-orang? Kok takut melihat dirinya? Sampai ibunya Mbak Andin ini heran dan bertanya kepada Mbak Andin, "Din, kowe kok iso urip maneh to, Nduk? Iki kowe tenanan apa demit to, Din?" Mbak Andin sendiri bingung menjawab apa. Akhirnya emasnya Mbak Andin ini langsung menelpon dokter untuk datang ke rumah. Waktu dokter sudah di rumah dan Mbak Andin diperiksa, dokter cuma berkata anak ibu sehat, semuanya sangat normal. Mungkin saat koma anak ibu mengalami serangan jantung sementara, jadi terkesan dia meninggal. Tolong dijaga dengan baik ya makanya, dan sering-sering check up ke dokter. Sebelum akhirnya dokter itu pamit dari rumah Mbak Andin. Jujur, Mbak Andin gak paham dengan apa yang sudah terjadi. Akan tetapi ada satu kelebihan baru yang dimiliki Mbak Andin setelah insiden yang baru saja dia alami. Mbak Andin seperti melihat
sesuatu yang sebelumnya tidak pernah bisa dia lihat, yaitu melihat mereka-mereka yang tak kasat mata. Awalnya dia menolak dengan kemampuannya tersebut. Bahkan dia terlihat seperti orang yang tidak waras. Dia stres setiap melihat wujud-wujud yang menyeramkan dan suara-suara bising yang membuat telinganya sakit. Sampai akhirnya dia butuh waktu 1 tahun untuk bisa berdamai dengan semuanya. Setelah dia mendatangi seorang tetua yang sangat dihormati di daerahnya. Bapak tua itu menyuruh agar Mbak Andin bisa legowo dengan semua yang dia miliki sekarang. Lambat laun, Mbak Andin mencoba menenangkan dirinya sendiri dan mengakui kelebihannya itu. Dia mulai belajar untuk tidak memperdulikan setan-setan yang berkeliaran di depan matanya. Dia mulai melawan rasa takutnya, dan sampai sekarang dia benar-benar bisa memahami semuanya. Loh, kejadian seramnya mana? Sabar ya, sekarang kita masuk ke part seram-seramnya. Ketika Mbak Andin ulang tahun yang ke-21 tahun, orang tuanya mengajak Mbak Andin untuk liburan ke sebuah pantai yang ada di daerahnya. Sambil membawa bekal dan tikar, sekeluarga berangkat dengan menggunakan mobil dari rumah. Ada Mbak Andin, ibunya, emasnya, dan kakak iparnya. Berangkatlah mereka berempat ini. Semuanya masih nampak normal, meski saat melewati tempat-tempat yang singup, sesekali Mbak Andin menyaksikan setan. Padahal itu kondisinya pagi hari. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam, tibalah mereka di sebuah pantai. Lalu entah kenapa Mbak Andin ini tiba-tiba dari kejauhan melihat anak usia sekitar 12-15 tahun duduk di atas batu sendirian di pinggir laut. Saat itu Mbak Andin sama sekali gak ada rasa takut. Justru dia menghampiri anak itu karena kasihan melihatnya kok sendirian di sana sambil nangis. Pas Mbak Andin semakin mendekat, hal pertama yang dia rasakan adalah Mbak Andin merinding dan ada aroma bau anyir yang tiba-tiba tercium di hidungnya. Tapi dia gak paham dengan apa yang terjadi. Pikirannya masih normal-normal aja, gak ada yang aneh-aneh. Dia berpikir mungkin di area situ ada bangkai tikus atau hewan lainnya. Didekatilah sang anak itu sambil bertanya, "Adik sama siapa kesini? Kok nangis sendirian? Mana ortumu?" Mbak Andin juga memandang area sekitar sambil melihat barangkali ada orang tua yang mencari anaknya. Tapi nampaknya nggak ada. Terus Mbak Andin ini bertanya lagi, "Kamu kok di laut sendiri? Apa nggak takut? Ombaknya besar loh. Ayo main sama kakak aja." Sayangnya anak itu hanya diam, nangis sambil menunduk. Mbak Andin tetap gak menyerah. Dia sampai duduk di pasir samping pas anak itu, berharap anak itu mau bicara dengannya. Dan benar saja
saja tak lama anak itu mau membuka mulutnya dan berkata, "Ortuku nggak akan nyariin aku, Mbak, karena aku sama mereka sudah beda alam. Mungkin mereka sekarang bahagia karena adikku sudah lahir. Mereka juga pasti udah lupa sama aku. Aku di sini karena aku kangen sama mereka. Dulu pas aku masih hidup, mereka suka mengajakku ke sini untuk liburan." Mendengar hal itu, Mbak Andin serasa nggak bisa ngomong apa-apa. Dia ternyata baru ngeh kalau sosok anak yang dia ajak bicara adalah setan. Tubuhnya tiba-tiba kaku dan gak bisa bergerak. Mbak Andin mencoba menarik nafas dan tenang. Lalu Mbak Andin bicara lagi. "Tempatmu kan bukan di sini. Kamu harus tenang di tempatmu. Percayalah, ortumu akan selalu sayang padamu. Mereka akan selalu mengirim doa untukmu. Karena bagaimanapun kamu tetap anaknya. Tidak ada yang namanya kasih sayang orang tua itu hilang ketika anaknya sudah meninggal. Justru kasih sayang orang tua itu akan selalu abadi meskipun antara dia dan anaknya sudah beda alam. Kamu harus ikhlas dengan apa yang terjadi." Tiba-tiba anak itu menoleh ke arah Mbak Andin dengan wajahnya yang pucat dan matanya yang sembab karena terus-terusan menangis. Dan tak lama dia tersenyum kecil. Anak itu bilang lagi, "Karena hari ini adalah hari ulang tahunku, Mbak." Lalu anak itu hilang gitu aja. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundak Mbak Andin dan berkata, "Wes, ojo ngomong icen, iki laut akeh wong engko dikira gendeng awakmu." Sambil sedikit menggoda Mbak Andin, mungkin masnya tahu apa yang terjadi. Dia pun pergi dari situ dan kembali berkumpul dengan keluarganya. Tapi sesekali dia melihat ke arah batu itu. Nampaknya anak laki-laki itu sudah nggak muncul lagi. Entah pikiran Mbak Andin waktu itu sangat kacau, dia masih belum paham dengan situasi saat itu. Lanjut kejadian kedua yang menurut kita cukup wow saat Mbak Andin berinteraksi dengan mereka. Yang penasaran, tetap dengerin ceritanya ya. Kejadian ini terjadi pas Mbak Andin study tour dengan kampusnya ke sesuatu tempat. Terus pas pulang, rombongannya berhenti sebentar untuk minum legen yang dijual di pinggir jalan. Lokasinya saat itu di pinggir hutan gitu. Teman-temannya ada yang makan bekal di sana, ada yang bercanda-canda. Semua nampak normal. Akan tetapi Mbak Andin ini jenuh. Dia mencoba jalan-jalan ke arah sekitar hutan tersebut. Tahu-tahu pas dia asik foto-foto pemandangan hutan, dia melihat ada sosok anak perempuan yang usianya seperti tidak jauh dari usia saat itu. Anak perempuan ini menatap sendu ke arah Mbak Andin, seakan dia ingin berbicara, tapi mulutnya tertahan. Pakaiannya kumal dan rambutnya nampak tidak pernah disisir. Mbak Andin sudah berpikir bahwa tidak ada yang beres dengan orang ini. Mana ada orang ataupun remaja seusianya yang berani tinggal di dalam hutan yang lebat seperti ini. Tapi sosok itu semakin lama semakin mendekat ke arah Mbak Andin. Semakin dekat, dan akhirnya Mbak Andin seperti tersadar.
Yups, dia pingsan. Mbak Andin tersadar itu pun saat didatangi dosen dan teman-temannya yang mencoba menyadarkan Mbak Andin. Bahkan saat Mbak Andin terbangun, dia seperti kelagapan dan nafasnya sangat tidak beraturan. Dia persis seperti dikejar-kejar oleh seseorang. Dosennya teringat dengan pesan dari ibu Mbak Andin. Jadi rupanya ibu Mbak Andin ini sebelumnya sudah memberitahu kepada sang dosen tentang kemampuan baru anaknya itu. Lalu dosennya menyuruh Mbak Andin dan semua mahasiswinya untuk kembali masuk bis melanjutkan perjalanan pulang. Seketika suasana di dalam bis menjadi mencekam. Setiba di kampus semuanya pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan Mbak Andin masih harus menunggu jemputan emasnya. Hari semakin gelap dan tak terasa sudah pukul 7 malam. Mbak Andin masih menunggu emasnya dari dalam aula, ditemani oleh dosen serta 3 temannya yang juga belum dijemput. Tiba-tiba di pojokan aula, Mbak Andin melihat sosok perempuan yang dilihatnya selama di hutan tadi. Dia langsung kaget, teriak dan takut sampai membuat orang-orang yang bersamanya menjadi ketakutan. Sosok perempuan itu hanya bilang, "Tolong aku." Mbak Andin masih terus berteriak sampai akhirnya tak lama emasnya datang dan menghampirinya. Di situ Mbak Andin langsung menangis menceritakan semua. Bahkan saat dia pingsan tadi, dia menceritakan semua apa yang terjadi padanya saat kondisi pingsan. Jadi saat posisi pingsan Mbak Andin, dia seperti berada di sebuah tempat yang berbeda. Dia seperti ada di depan sebuah rumah yang gak tahu itu rumah siapa. Yang dia tahu hanya ada seorang bapak-bapak tua sedang marah-marah sambil memukul ke arah seorang anak perempuan dan berteriak bilang, "Kon kudune mati bareng ibumu wingi. Kon iku penghancur uripku nak. Kon iku musibah gawe aku. Kon iku beban." Lalu Mbak Andin melihat anak perempuan itu ditusuk pakai pisau. Dia nggak bisa melihat lebih jelas karena pandangannya terhalang oleh posisi bapak tersebut. Anak perempuan yang ditusuk-tusuk, tapi dia ingat kalau baju anak itu persis dengan baju yang dipakai sama hantu perempuan yang ikutin dia. Saat melihat itu, Mbak Andin gak kuat dan dia tiba-tiba secara spontan berteriak. Teriakannya itu mengalihkan bapak tua dan sekarang bapak tua itu melihat ke arahnya. Mungkin karena posisinya tidak ada orang yang tahu. Bapak tua itu seperti marah dan menghampiri Mbak Andin. Lah, pas saat Mbak Andin mimpi dikejar-kejar itu tiba-tiba dia tersadar dan sudah dikelilingi oleh dosen dan teman-temannya. Mbak Andin juga bilang kalau anak itu masih di sini. Masih di sini mengikuti dia. Tapi Mbak Andin gak tahu maunya apa. Dia hanya minta tolong. Mbak Andin gak harus tahu gimana. Melihat adiknya yang gelagapan cerita sambil ketakutan, emasnya langsung memeluk Mbak Andin dan seketika Mbak Andin tenang. Kebetulan satpam di kampusnya ini juga orang yang peka. Diberikannya air putih yang sudah dibacain doa-doa Al-Quran dan Mbak Andin akhirnya terlihat sudah tenang kembali. Barulah mereka berdua pamit pulang.
Gara-gara itu mereka masih di aula, sampai keluar nggak mau menunggu di dalam aula. Dan Mbak Andin beserta masnya pulang ke rumah dengan selamat tanpa ada gangguan apapun. Tapi Mbak Andin hanya berpesan jangan baca ini setelah ba'da isya, karena itu adalah jam kematiannya. Sekian dulu untuk cerita hari ini. Terus ikuti cerita-cerita horor di channel Miss Horor. Bantu dukung support channel Miss Horor dengan cara klik tombol like, subscribe, komen, share juga boleh. Yang banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum.